Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Maulana dan rekan saya Fadil Farisi. Kami di sini akan membahas mengenai percobaan Michelson Morley guna pemenuhan tugas fisika modern. Nah, jadi percobaan Michelson Morley ini membahas mengenai pembuktian keberadaan ether dalam perambatan cahaya dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Michelson Morley sendiri, yaitu interferometer Michelson Morley. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Sebelum membahas percobaan Michelson Morley, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa itu yang dimaksud dengan ether. Menurut Maxwell, cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik di mana dalam perambatannya ia selalu memiliki kecepatan konstan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi para fisikawan lainnya. Karena medium seperti apa yang digunakan oleh gelombang tersebut untuk merambat? Berdasarkan teori Maxwell, cepat rambat cahaya tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dilakukan pengamat, baik sumber yang bergerak ataupun pengamat yang bergerak, dikarenakan nilai cepat rambat cahaya selalu konstan pada nilai 3 kali 10⁸ meter per sekon. Hal ini membuat para ilmuwan beranggapan bahwa cepat rambat cahaya yang memiliki nilai konstan tersebut diukur dari perspektif medium cahaya merambat. Nah, para ilmuwan meyakini bahwa ada semacam zat yang disebut ether. Zat tersebut dianggap sebagai medium yang dilalui oleh cahaya dalam perambatannya dari matahari ke bumi. Jadi, ether merupakan suatu hipotesa para fisikawan di masa lalu sebagai suatu medium merambat cahaya dari matahari untuk sampai ke bumi. Setelah kalian mengetahui apa itu ether, mari kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu interferometer. Interferometer merupakan instrumen pengukuran yang memanfaatkan gejala interferensi cahaya, di mana interferensi cahaya akan menghasilkan pola gelap dan terang. Ketika kedua gelombang memiliki fase yang sama, maka interferensi cahaya akan bersifat konstruktif dan menghasilkan pola terang. Sedangkan ketika kedua gelombang memiliki fase yang berbeda, maka akan bersifat destruktif dan menghasilkan pola gelap. Dalam percobaan ini, seberkas cahaya monokromatik dipisahkan menjadi dua berkas yang dibuat dengan melewati dua lintasan yang berbeda dan kemudian diperpadukan kembali. Karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh kedua berkas, maka terciptanya suatu pola interferensi. Perhatikan gambar berikut. Pertama, cahaya akan ditembakkan melalui laser, kemudian oleh permukaan pembagi berkas cahaya laser, sebagian dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke atas. Bagian yang ke kanan dipantulkan oleh cermin datar, cahaya akan dipantulkan oleh cermin datar 2 juga akan dipantulkan kembali ke pembagi berkas, kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar, sehingga kedua sinar akan berinterferensi yang ditunjukkan dengan adanya pola cincin gelap terang. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat dalam animasi berikut ini. Ketika sumber cahaya yang mengeluarkan cahaya monokromatik ditembakkan kepada pembagi cahaya, maka sebagian cahaya tersebut akan diteruskan kepada cermin yang berada di sebelah kanan. Ketika cahaya yang melewati pembagi cahaya dan diteruskan menyentuh cermin di sebelah kanan, di sana cahaya akan dipantulkan kembali oleh cermin tersebut menuju pembagi cahaya. Dan oleh pembagi cahaya tersebut akan direfleksikan ke teleskop ataupun layar yang berada di bawah. Sama halnya dengan cahaya yang direfleksikan oleh pembagi cahaya kepada cermin yang berada di atas. Oleh cermin tersebut, cahaya akan direfleksikan kembali kepada pembagi cahaya yang selanjutnya oleh pembagi cahaya tersebut, cahaya akan ditransmisikan kepada teleskop ataupun layar yang berada di bawah. Perlu diketahui bahwa jarak cermin kanan maupun cermin atas sama panjang, sehingga ketika perpaduan dua cahaya tersebut akan menghasilkan pola terang sebagaimana sifat interferensi konstruktif ataupun yang membangun. Ketika dua buah cahaya yang memiliki panjang gelombang yang sama, frekuensi yang sama, dan koheren, maka cahaya tersebut akan menghasilkan pola terang. Dalam percobaan ini, Michelson Morley menganggap jika bumi itu diam karena tidak bergerak melalui ether. Namun, mereka menduga bahwa bumi sebenarnya bergerak melalui ether dan yang akan terjadi seperti ini. Nah, ether akan mengalir dari kiri ke kanan.
cahaya ini dianggap merambat dengan ether ke cermin kanan, namun kemudian melawan ether kembali ke cermin pembagi. Dan cahaya yang dibedakan warna oranye ini tidak akan memiliki waktu yang sama dengan cahaya yang diwarnai kuning. Waktunya akan lebih kecil dari cahaya yang diwarnai kuning. Hal tersebut dikarenakan karena adanya cahaya kuning yang melawan arah dari ether. Dan diharapkan pada hasilnya ini Michelson-Morley mendapatkan interferensi destruktif. Namun pada hasilnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka temukan. Yang mereka selalu temukan yaitu interferensi konstruktif. Mereka pun melakukan pengulangan percobaan ini berkali-kali. Namun tidak ada hasil yang berubah. Mereka selalu mendapatkan nilai yang sama saat kedua jalur itu selalu sama, baik waktu maupun jaraknya. Jadi dapat dikatakan bahwa eksperimen ini merupakan eksperimen yang gagal. Nah, begitulah penjelasan dari kami mengenai percobaan Michelson-Morley tentang keberadaan ether. Jadi pada akhirnya dari percobaan ini tidak dapat membuktikan keberadaan ether, yang dikarenakan hasil dari pola interferensi yang didapat dari percobaan ini selalu tidak sesuai yang diharapkan oleh Michelson-Morley. Karena apa yang diharapkan dari mereka merupakan suatu pola interferensi destruktif, namun yang didapat dari percobaan ini selalu interferensi konstruktif. Nah, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat.